Kota Palangkaraya sebagai kota yang sedang berkembang, yang setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah penduduk. Adanya peningkatan jumlah penduduk ini menimbulkan berbagai macam permasalahan lingkungan hidup, diantaranya pencemaran lingkungan, pencemaran udara, permasalahan sampah rumah tangga, kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu, pemerintah Kota Palangkaraya dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangkaraya. Dengan visi terwujudnya Kota Palangkaraya menjadi kota yang maju, rukun dan sejahtera untuk semua. Semangat kami! Dengan misi mewujudkan kemajuan Kota Palangkaraya Smart Environment atau lingkungan cerdas yang meliputi pengembangan infrastruktur, pengelolaan lahan, air, pengelolaan limbah, manajemen bangunan, dan tata ruang transportasi. Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh beberapa unit pelaksana teknis daerah yang membidangi masalah pengelolaan sampah dan laboratorium. Yang pertama adalah UPTD Pengelolaan Sampah Terpadu Kecamatan Pahandut dan Kecamatan Sebango. Yang kedua adalah UPTD Pengelolaan Sampah Terpadu Kecamatan Jekan Raya. Yang ketiga UPTD Pengelolaan Sampah Terpadu Kecamatan Bukit Batu dan Rakumpit. Kemudian yang keempat adalah UPTD pengelolaan sampah akhir, yaitu tempat pemrosesan akhir sampah. Dan yang kelima adalah UPTD laboratorium lingkungan yang saat ini sudah terakreditasi. Saat ini Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan tugas memastikan bahwa indeks kualitas lingkungan hidup Kota Palangkaraya dapat tercapai, yaitu terkait dengan baku mutu air, baku mutu udara, dan tutupan lahan. Dalam hal ini tentu Kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup ini melaksanakan dan menyelenggarakan beberapa fungsi. Nah, terutama yang ada di Kesekretariatan, yang pertama yaitu pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Kesekretariatan, kemudian pelaksanaan Kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, kemudian perencanaan, kemudian keuangan dan aset. Nah, kemudian selanjutnya fungsi daripada Kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup adalah pelaksanaan, pengkoordinasian, penyusunan perencanaan evaluasi pelaporan kegiatan dinas. Nah, kemudian pelaksanaan, pengkoordinasian, penyelenggaraan tugas-tugas bidang. Dan selanjutnya yaitu pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas-tugas dan fungsinya. Nah, kalau kita implementasikan beberapa fungsi-fungsi tersebut dalam uraian tugas, terutama di Kesekretariatan, yang pertama merumuskan rencana kerja dan langkah-langkah Kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangkaraya, dan ini tentu sebagai pelaksanaan acuan tugas. Bidang penataan dan penaataan lingkungan hidup. Pada bidang ini terdapat 3 tugas dan fungsi yang ditangani, yaitu terkait dengan penanganan kajian dampak lingkungan, pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, serta penaatan hukum lingkungan. Tugas pokok dan fungsi melakukan pembinaan dan pengawasan penataan hukum lingkungan yang izin lingkungan dan dokumen dikeluarkan oleh pemerintah Kota Palangkaraya. Bentuk komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangkaraya dalam melakukan reformasi birokrasi di lingkungan, terkhususnya di pengaduan masyarakat terhadap pengaduan terhadap lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangkaraya siap melayani masyarakat Kota Palangkaraya terkait permohonan persetujuan lingkungan, baik itu dokumen mungkin yang dikenal sebagai SPPL, KPL maupun AMDAL, serta layanan dokumen instrumen pencegahan kerusakan lingkungan hidup berupa dokumen kajian lingkungan hidup strategis, dukung daya tampung lingkungan hidup maupun rencana perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, yang semuanya itu dengan tujuan untuk
mencegah kerusakan lingkungan. Kegiatan kita di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3, yang pertama adalah pengelolaan sampah sehari-hari, misalnya seperti kebersihan jalan, pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, kemudian pemrosesan akhir di TPA, yaitu mengembalikan sampah ke alam secara berwawasan lingkungan. Yang kedua, kita juga menyiapkan sarana prasarana persampahan seperti depo, kemudian angkutan-angkutan roda 3. Yang ketiga adalah kita melakukan pembinaan pengelolaan limbah B3, dan kita juga memberikan arahan-arahan terkait penyimpanan limbah B3. Kami berharap masyarakat untuk stop membuangkan sampah, dan ayo kita kurangi sampah, manfaatkan bank sampah di sekitar kita. TPA adalah tempat pemprosesan akhir di mana sampah sisa kegiatan manusia yang dibuang ke tempat media yang lebih aman, yaitu di TPA untuk mengurangi terjadinya dampak lingkungan. TPA dikelola oleh UPTD Pengelolaan Sampah Akhir yang di bawah Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangkaraya, dan tugas pokok UPTD yang ada di TPA adalah mengelola dan memproses sampah melalui pengoperasional sarana dan prasarana. Terus fungsi UPTD adalah pelaksanaan operasional sarana prasarana persampahan, pelaksanaan pengawasan operasional pengelolaan sampah, terus pelaksanaan pengendalian dan pembinaan kegiatan pengelolaan sampah di TPA Bukit Tunggal. Dalam kegiatan pengelolaan sampah di UPTD Pengelolaan Sampah Terpadu Kecamatan Jekan Raya, kami juga membantu dalam hal pengurangan sampah, yaitu dengan melaksanakan kegiatan bank sampah. Nama bank sampah kami adalah Bank Sampah Jekan Mandiri, di mana pelanggan kami sebagian dari warga masyarakat di sekitar kami, dan juga ada dari instansi pemerintah, para mahasiswa yang juga ada di sekitar kami. UPTD PST Pahanduk dan Sebangau ini mempunyai tugas pokok sebagai berikut. Yang pertama yaitu memastikan pengangkutan sampah baik yang ada di kontainer, yang ada di TPS, dan sampah-sampah liar dipastikan terangkut dengan baik ke TPA. Hal ini bisa kita lakukan juga dengan berbagai cara, yaitu dengan sosialisasi kepada masyarakat sehingga penanganan sampah bisa tertangani dengan baik. Secara umum di TPST UPTD Pahanduk dan Sebangau ini, untuk melakukan pengurangan sampah ke TPA, kita melakukan beberapa cara. Salah satunya yaitu pembuatan kompos. Jadi kompos ini kita kelola dengan baik berupa daun-daunan, kita fermentasi, kita cacah sehingga menjadi suatu kompos yang bernilai ekonomis yang bisa kita pasarkan. Berikutnya kita melakukan pencacahan plastik sehingga plastik kita bisa dicacah dengan baik sehingga pengangkutannya bisa lebih optimal. Yang berikutnya kita di sini ada juga produk pembuatan pelet sehingga penanganan sampah organik dan anorganiknya digabung, dan hal ini bisa digunakan untuk pembuatan bahan bakar sebagai pengganti batu bara. Yang penanganan berikutnya kita ada mendirikan bank sampah Hapakat Ita, dan ini sudah berjalan dengan lama, dan ini penanganannya kita melakukan pemilahan secara baik di sini yang beranggotakan kurang lebih sekitar 250 orang. Mudahan berkembang dengan baik terus, dan ini kita jual ke bank sampah induk.
ada produk baru kita yang terbaru, yaitu pembiakan maggot. Jadi maggot ini kita kembangkan sedemikian rupa dengan tahapan-tahapan yang sudah ada. Dan maggot ini produknya kita sudah bisa kita pasarkan, yaitu berupa bahan pakan ikan, ayam, dan ternak-ternak lainnya. Yang mana yang menjadi bahan makanan maggot ini adalah terdiri dari sisa buah-buahan, sayur-sayuran, atau nasi-nasi bekas. Tugas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangkaraya mempunyai tugas yaitu mencegah, mengendalikan, dan memelihara lingkungan. Tugas pencegahan itu terdiri dari usaha-usaha pencegahan kerusakan lingkungan. Contohnya seperti kebakaran hutan dan lahan, karhutla pencegahan. Kemudian untuk tahun 2001 ini karhutla alhamdulillah tidak ada terjadi kebakaran hutan dan lahan, dan tidak ada terjadi dampak asap. Kemudian untuk tugas pengendalian itu menyangkut indeks kualitas lingkungan hidup. Nah, indeks kualitas lingkungan hidup Kota Palangkaraya ini alhamdulillah termasuk bagus untuk tahun ini. Kita menaik 3 poin dibandingkan tahun kemarin. Dan secara umum kualitas lingkungan hidup di Kota Palangkaraya ini cukup baik. Nah, untuk pemeliharaan itu terdiri dari kegiatan proklim dan proper. Untuk proklim merupakan kepanjangan dari program Kampung Iklim, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap terjadinya dampak perubahan iklim yang selama ini terjadi. Untuk tahun 2022 ini, pemerintah kota mendapatkan 4 penghargaan, meningkat dari tahun kemarin 3 penghargaan, dan tahun ini 4 penghargaan, yaitu 1 proklim utama dan 3 proklim media. Dan kita juga mendapatkan prestasi sebagai pemerintah yang peduli terhadap perubahan iklim. Bidang 4 secara keseluruhan membidangi 3 seksi, yaitu bidang seksi konservasi, seksi tahura, dan seksi bina lingkungan. Secara tusi konservasi membidangi pertamanan yang ada di Kota Palangkaraya, kemudian untuk hutan kota, KHDTK, serta keanekaragaman hayati yang ada di Kota Palangkaraya. Seksi 2 tahura membidangi kegiatan tahura yang sekarang ada di Kota Palangkaraya di Kelurahan Marang, Kota Palangkaraya dengan luasan 1.760 hektar yang terdiri dari pemukiman, zona tradisional, zona kebun, zona hutan, dan zona pemanfaatan lainnya. Seksi 3 itu bina lingkungan pada saat ini membidangi kegiatan adiwiyata, kegiatan di PLH, di mana semuanya produk tersebut adalah untuk memberi pembinaan langsung kepada sekolah-sekolah yang ada di Kota Palangkaraya terkait kegiatan adiwiyata, yaitu suatu program lomba yang diberikan oleh program nasional yang dilakukan untuk menilai sekolah-sekolah yang masuk di dalam adiwiyata tersebut, sehingga nantinya bila itu sudah memiliki nilai akan mendapatkan hadiah dan itu akan mendapatkan penghargaan yang dilaksanakan pada saatnya nanti. UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangkaraya merupakan unit pelaksana teknis yang ada di bawah Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangkaraya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Palangkaraya Nomor 29 Tahun 2020. Unit pelaksana teknis Laboratorium Lingkungan memiliki tugas dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan pengambilan sampel, pengujian sampel, sehingga kami juga melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, kepada pelaku usaha, dan juga memberikan data-data kepada Dinas Lingkungan Hidup.
unit pelaksana tugas Laboratorium Lingkungan Dinas Kota Palangkaraya memiliki kantor tersendiri, kemudian juga memiliki tugas yang berkaitan dengan pemantauan kualitas air limbah, kualitas air permukaan, kualitas udara, dan kebisingan. Kami memberikan pelayanan kepada masyarakat, silahkan datang ke kantor kami untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam dokumen lingkungan. Sehingga mari bersama-sama dengan adanya UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Kota Palangkaraya, kita menjaga lingkungan hidup Kota Palangkaraya, karena kami juga sudah diakui secara internasional, yaitu menurut ISO 17025 tahun 2017, UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Kota Palangkaraya telah terakreditasi Komite Akreditasi Nasional KAN. Sehingga data yang kami hasilkan valid, sah, dan juga sesuai standar internasional. Marilah kami himbau kepada masyarakat juga bahwa kami siap melayani masyarakat, kami siap membantu Anda dalam melaksanakan komitmen lingkungan dalam pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup. Terima kasih.